bisa ditulis di kolom chat ya. Apa yang dinamakan dengan 1000 hari pertama kehidupan? Ayo, ada yang tahu nggak? Saya pengen ini nih, lihat dulu nih. Ayah Bunda pernah baca-baca nggak? Atau pernah melihat atau mendengar dari yang lain-lain tentang 1000 hari pertama kehidupan? Ini ada yang jawab generasi emas seorang anak. Ya, pintar. Kemudian ada lagi nggak yang jawab? Ayah Bunda, golden age period, usia anak semenjak anak lahir hingga 2 tahun. Iya, benar semua Ayah Bunda yang jawab. Jadi, 1000 hari pertama kehidupan adalah, oke, ya benar kok, udah pinter-pinter nih Ayah Bundanya. Jadi, yang paling benar, ya Ibu Tika ya, mulai dari kandungan atau mulai terjadi konsepsi, ya kan, sampai anak usia 2 tahun. Nah, itulah yang menjadi hari terpenting dalam kehidupan seorang anak. Oke, jelas ya? Slide sebelumnya mungkin ini udah slide keberapa ya? Nah, jadi pada 1000 hari pertama kehidupan ini, itu ada 3 hal, yaitu satu adalah kecepatan pertumbuhan linier otak, yang kedua adalah pertumbuhan otak, dan jika hal ini dalam 2 tahun ini terjadi gangguan, maka akan mengakibatkan akan berlanjut hingga permanen. Nah, jadi kecepatan pertumbuhan linier itu ada apa aja? Ada berat badan, ada tinggi badan, ada lingkar kepala, dan pertumbuhan otak anak itu, volume otaknya itu bertambah sebanyak 80 sampai 90% pada usia 2 tahun. Jadi bayangkan nih, jika ayah bunda tidak melakukan hal-hal yang baik ya, maksudnya tidak melakukan stimulasi, tidak memberikan nutrisi yang baik sampai anak usia 2 tahun, maka dikhawatirkan anak akan mengalami perkembangan yang tidak optimal pada usianya. Ya, selanjutnya slide. Nah, jadi udah kita tahu nih, tadi ayah bunda udah jawab 1000 hari pertama kehidupan. Lanjut slide-nya. Nah, jadi kecepatan pertumbuhan bayi itu sampai ini adalah kecepatan pertumbuhan bayi ya, ada kecepatan berat badan dan kecepatan pertumbuhan bayi. Ini kalau misalnya kita hitung-hitung secara kasar ya, secara kasar dia akan mendapatkan misalnya pada 1 tahun pertama itu perkembangannya sebanyak 25 cm per tahun. Kemudian usia 1 sampai 2 tahun dia akan bertambah sebanyak 10 cm per tahun. Jadi cara ngitungnya gini, misalnya berat badan lahir anak bunda itu 50 cm. Ketika dia umur 1 tahun, tinggi badannya akan naik sebanyak 75 cm. Berarti 50 ditambah 25. Nah, kemudian ketika usia 2 tahun ditambah lagi 10 cm. Jadi bisa jadi 75 tambah 10 jadi 85 cm. Nah, seperti itulah dia kalau perhitungan secara kasar. Tapi kalau misalnya dia ada range, nah di sini yang harus hati-hati sekali. Karena bisa jadi di range inilah orang tua bingung, kok anak saya jadi pendek ya, gitu. Ternyata ada range-nya loh, Mam. Kita kalau di Ikatan Dokter Anak Indonesia itu, kalau di kurvanya itu ada yang -2 standar deviasi sampai dengan 2 standar deviasi. Kalau di antara range itu, berarti itu masih normal. Jadi nggak usah bingung lagi ya, nggak usah berpikir anak kita gagal tumbuh atau stunting. Kalau misalnya masih di range, berarti itu masih dalam keadaan normal. Udah ya? Nah, coba nih kita olah asah otak sedikit nih ya. Coba nih ayah bunda hitung pertumbuhan tinggi anak ayah bunda berdasarkan rumus yang di sini sampai anak yang usia 4 tahun aja.
Ayo, udah ada yang bisa ngitungnya nggak? Kalau misalnya berat badannya lahir 50 cm, berarti 1 tahun pertama ditambahkan 25 cm. Kemudian 1 tahun berikutnya ditambah dengan 10 cm. Ada yang bisa ngitung nggak kira-kira pertumbuhan tinggi badan anak usia sampai usia 2 tahun deh, gitu, dari berat badan lahirnya? Coba jawab di chat ya. Bentar ya. Ada yang udah bisa ngitung? Nah, jadi tadi ya, seperti tadi ya. Coba kita lihat jawabannya. Ada yang udah bisa jawab belum? Boleh nih Oke, yang Oke, mau masih jawab, bingung. boleh. Jadi Boleh komentar boleh di chat. dijawab di chat ya. Oke, ini udah ada yang jawab, Mama Tika. Jadi tinggi badan lahirnya itu, kalau dia masih di bawah 1 tahun, kita buat panjang badan ya. Jadi panjang badannya itu tadi berapa, Mama Tika ya? 51 cm. Kalau 2 tahun berarti 86 cm. Ya, betul ya. Jadi udah pada ngerti ya. Nah, pinter kalau mama-mama hari ini malam ini. Nah, kita lanjut ya slide-nya. Nah, karena kita membicarakan peran orang tua, tentu kita melihat dulu nih dari orang tua hamil atau pas waktu sedang mengandung si kecil. Kenapa? Karena pada masa inilah peran orang tua itu juga sangat penting, karena tadi di 1000 hari pertama kehidupannya. Pada waktu hamil, usahakan nutrisinya cukup, kemudian tidak stres, ya kan, tidak, psikologisnya juga bagus, terus bantuan dari ayahnya juga untuk mensupport si ibu ketika hamil juga bagus. Itu sangat mempengaruhi juga kemampuan si kecil untuk berkembang. Ketika lahir, nah apa yang bisa dilakukan orang tua? Apa nih yang harus dilakukan orang tua supaya memaksimalkan kemampuan, bukan hanya kemampuan berpikir, tapi seluruhnya, yaitu ada asah, asih, asuh. Nah, apa itu ASI? ASI aja tentu, ASI itu adalah kasih sayang. Tentu aja peran orang tua ya. Iya benar, ayah bunda ini udah banyak yang benar ya, udah banyak yang menghitung dengan benar. Kita lanjut dulu ya. Jadi ada ASI, kasih sayang orang tuanya, termasuk ayah, bunda, saudara sekandungnya, atau orang-orang yang tinggal serumah dengan si kecil. Kemudian yang kedua adalah asah. Asah itu apa? Asah itu stimulasi. Inilah yang sering kadang-kadang terlupakan bukan terlupakan ya, mungkin perlu banyak referensi lagi dari para orang tua. Apa itu yang bisa dilakukan dengan asah? Asah itu adalah stimulasi. Bagaimana kita orang tua mengasah kemampuan si kecil dari usia 0 sampai 6 tahun. Itu bisa dilakukan siapa? Bisa dilakukan oleh ibu, bisa dilakukan oleh ayah, atau pengasuhnya. Jadi ada 4 nih komponen dasar. Selain bicara dan bahasa, ada gerak kasar, ada gerak halus, ada bicara dan bahasa, dan ada sosialisasi dan kemandirian. Nah, itu semua ada stimulasinya, ya. Jadi orang tua adalah orang tua yang pinter, baca lagi nih, ikut lagi nih seminar-seminar, ikut lagi keluap ya tentang cara stimulasi untuk si kecil. Stimulasinya itu ada 4 loh, Mam. Ada gerak kasar, ada gerak halus, ada bicara dan bahasa, dan sosialisasi dan kemandirian. Ya, slide-nya lanjut. Nah, kemudian apalagi nih? Kalau misalnya pada asuh yang pertama nih ketika bayi lahir, apa yang harus dilakukan? Yaitu inisiasi menyusui dini. Kenapa? Karena ini adalah sangat penting untuk membentuk bonding antara si ibu dengan si bayi.
Dengan inisiasi menyusui dini, si kecil mendapatkan kolostrum yang baik untuk si kecilnya, kemudian juga bondingnya, termoregulator. Termoregulator tahu nggak Ayah Bunda? Termoregulator itu kan dia pada waktu dia kecil, pada waktu di kandungan, dia itu kan aman ya, nyaman di dalam kandungan ibunya, ada cairan amnion, makannya terus tersedia. Ketika dia lahir keluar, dia kan kaget ya. Makanya itu dia jadi kadang-kadang hipotermi. Itulah saatnya kita melakukan IMD supaya suhunya itu tetap sama dengan suhu dia di dalam kandungan. Jadi bayi tetap merasa aman. Setelah IMD, apa yang harus dilakukan oleh orang tua? ASI eksklusif tentunya semampunya. Ya, jadi saya bilang semampunya, mungkin ada yang tidak bisa, nggak ada masalah. Tapi semampunya tetap melakukan ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan hingga usia 2 tahun atau lebih. Apalagi setelah ASI eksklusif apa? MPASI-nya jangan lupa. Belajar lagi cara MPASI yang adekuat gimana, MPASI yang tepat waktu gimana, MPASI yang responsif feeding gimana, kemudian MPASI yang aman itu gimana. Itu semua udah banyak referensinya, Ayah Bunda bisa mendapatkan di mana aja. Kalau memang misalnya tidak paham dengan di googling atau dibaca di mana aja, bisa juga ikut seminar-seminarnya udah banyak. Kapan katakan tepat waktu, ketika usia anak 6 bulan, kenapa harus ada kuat, dan yang paling penting adalah responsif feeding. Kenapa? Ini nih yang buat jadi anak GTM nggak mau makan. Nah, di sini di responsive feeding ini, kalau misalnya nggak tepat, itulah yang bisa terjadi masalah makan. Itu untuk bab MPASI, kita bahas lain kali ya. Kemudian apalagi imunisasi. Imunisasi itu harus lengkap. Karena dengan imunisasi, kalau anak sehat, lengkap, sesuai jadwal, kalau misalnya terlambat di catch up, maka anak jadi jarang sakit. Jarang sakit akan mempengaruhi kemampuan anak untuk berkembang. Anak-anak bisa langsung beradaptasi, mengoptimalisasikan perkembangannya. Oke ya. Nah, jadi itu tadi yang bisa dilakukan dari kita mengandung sampai usia 2 tahun. Kemudian, kalau misalnya terganggu, inilah yang bisa jadi menyebabkan perkembangan kognitif tidak optimal. Misalnya ada penyakit-penyakit seperti gangguan perhatian, anak menjadi speech delay ya, kemudian pertumbuhan linearnya terganggu, bisa jadi stunting atau gagal tumbuh, atau misalnya ada pertumbuhan organ yang terganggu, misalnya ada cerebral palsy dan sebagainya. Jadi kalau kita mau untuk membuat anak kita pintar dan berkembang secara optimal, pelajari cara stimulasi, pelajari cara untuk nutrisi yang adekuat, dan kemudian pantau pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Ya, lanjut, next. Nah, di sini saya ada cerita sedikit sebelum kita melanjut. Tadi untuk 2 pertanyaan di atas sudah betul banget. Ayah dan bunda udah tahu itu 1000 hari pertama kelahiran. Kemudian yang kedua adalah cara untuk menghitung secara kasar pertumbuhan dari si kecil. Nah, ini yang bisa kita lakukan tadi untuk promotifnya, kemudian pemantauan pertumbuhannya ya, yang dipantau adalah tinggi badan, berat badan, lingkar kepala. Perkembangannya tadi kita pantau motorik kasar, motorik halus, kemudian bicara dan bahasa, dan emosinya juga gitu. Kemudian yang terakhir adalah pemberian imunisasi.
4 dasar inilah yang peran orang tua sangat penting dalam 1000 HPK, dalam usia batita, sampai golden age usia 5 tahun. Itu penting banget. Oke, nah kita lanjut ya. Nah, jadi aku ada sedikit storytelling nih kepada ayah bunda. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan ke tahap perkembangan kognitif, storytellingnya gini. Kan pada waktu hari Minggu kemarin, keluarga kami itu pergi ke pantai. Nah, jadi sesampainya di pantai, kita langsung sarapan lah, karena kan di rumah nggak sempet sarapan. Kemudian setelah sarapan, terus anak aku yang paling besar ngambil pancing dan pergi memancing ke laut bersama ayahnya. Tiba-tiba mereka terpekik ke girangan, dan setelah itu ternyata mereka mendapatkan ikan yang sangat besar. Maka kami pun semuanya bergembira dan memasak ikan tersebut dan menjadi makan bersama-sama menjadi makanan yang sangat besar. Nih, aku mau tanya nih, kalau mama punya tadi mendengar ceritaku, ayah bunda, coba deh kami ke pantainya naik apa ya? Coba dijawab di chat. Ayo, tadi mendengar nggak cerita aku? Ke pantainya naik apa, kemudian kami sarapan apa, udah itu warna, kemudian jam berapa kami pulang. Kalau ayah bunda tadi mendengar cerita aku, boleh jawab di chat ya. Itu adalah salah satu cara pertanyaan imajinatif yang mungkin bisa kita berikan kepada si kecil. Aduh, kayaknya nggak ada yang ini ya. Nggak ada yang mendengar ininya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh. Ke pantai jalan kaki, Mams. Wow. Bengkak dong kakinya. Ada lagi nggak yang mau jawab? Ke pantainya naik apa? Oke. Nah, jadi oke, ada yang jawab naik mobil, ada yang jawab tadi jalan kaki. Itu semua benar, nggak ada yang salah, Mam. Karena kita memang nggak menyebutkan dalam cerita itu kita naik apa. Nah, gitu. Nah, tapi kalau kita tanyakan ini kepada si kecil, itu dia akan berusaha menggabungkan pengalaman-pengalamannya yang telah didapatnya mungkin dari cerita-cerita kita, atau didapatnya dari buku-buku cerita. Nah, jadi dia akan menjawab, oh ke pantai naik mobil. Nah, seperti itu. Jadi ya, itu adalah pertanyaan imajinatif sebenarnya yang bisa kita latih kepada si kecil kalau kita ingin memperbanyak kosakata dia gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan imajinatif. Apalagi tadi kita makan apa? Memang nggak akan diceritakan ya. Kalau sarapan kan biasanya ya nasi goreng atau gado-gado atau ketupat. Nggak ada yang salah dari jawaban itu semua. Jadi semuanya benar ya. Oke, kita lanjut ke tahap perkembangan kognitif. Nah, tahap perkembangan kognitif itu apa? Itu adalah berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Jadi tidak hanya berpikir aja, dia bisa mengingat hal-hal kecil yang kita ceritakan, kemudian memecahkan masalah-masalah sederhana, dan mengambil keputusan. Jadi umur 1 tahun apa aja nih yang bisa dilakukan oleh seorang anak? Nah, kita lihat ya, boleh slide-nya lanjut. Anak usia 1 tahun adalah anak yang suka meniru. Kemudian dia sudah bisa untuk mengkomunikasikan pengalamannya. Dan dia udah bisa untuk menarik kesimpulan dan menemukan solusi. Anak umur 1 tahun ini sangat suka sekali dengan musik, dengan sesuatu yang dipukul-pukul. Maka usaha orang tua atau peran orang tua pada usia 1 tahun ini, berikanlah mainan yang bisa disusun seperti puzzle. Puzzle-nya yang sederhana dulu ya, jangan pula puzzle-nya yang udah
bentuknya yang udah modern segala macamnya, sederhana aja dulu usia 1 tahun. Kemudian berikan mainan-mainan yang punya suara kayak piano, kayak drum gitu. Dan satu lagi ada usia 1 tahun, berikan dia tadi bisa apa ya? Untuk usia 1 tahun itu dia bisa menunjuk. Coba slide selanjutnya. Usia 1 tahun dia udah bisa menunjuk barangnya. Nah, disinilah kalau misalnya ada gangguan, misalnya anak speech delay, pada usia 1 tahun itu dia tidak bisa untuk memanggil, untuk mengucapkan 2 suku kata. Jadi dia tidak bisa untuk menunjuk benda. Nah, itu ada gangguan atau red flag. Artinya ayah bunda pada saat itu sudah harus was-was. Kenapa usia 1 tahun anakku tidak bisa untuk menunjuk benda, tidak bisa untuk dipanggil. Nah, seperti itu. Lanjut ya. Kemudian untuk usia 2 tahun, dia udah mulai lebih pintar lagi, udah bisa mengenali bayangan di cermin. Boleh lanjut ke usia 2 tahun, siapa yang coret-coret itu? Mengenali bayangan di cermin, kemudian mengatakan namanya sendiri. Jadi di sini usia 2 tahun, anak itu udah bisa untuk paling enggak dia udah bisa membentuk 2 kalimat. Artinya tidak lagi dengan tadi 2 kata, udah bisa 2 kalimat. Misalnya saya mau mandi, saya mau main mah. Dia udah bisa seperti itu. Kemudian dia udah bisa menyortir objek, membedakan kelompok. Nah, di sini peran orang tua bisa memberikan mainan atau udah bisa menggantungkan di dinding nih. Kan sekarang udah bisa ada kelompok tumbuhan, ini kelompok hewan, udah bisa melakukan seperti itu. Dan dia udah dapat mengkomunikasikan. Makanya tadi usia 2 tahun itu anak udah bisa untuk mengkomunikasikan hal-hal yang rasanya perlu. Misalnya tadi saya mau makan, Mas, saya mau minum. Nah, seperti itu. Apa aja yang bisa dilakukan ayah bunda usia 2 tahun ini? Ya, jadi usia 2 tahun ayah bunda udah bisa memberikan nama hewan. Tadi ya digantung. Misalnya slide selanjutnya ada nama hewan digantungnya di dinding, tapi diajari, Mam, gitu. Kita nggak bisa untuk tidak mengajari anak mengucapkan sesuatu karena anak sifatnya adalah peniru. Jadi kalau misalnya dia mendengarkan, dia akan menirukan. Makanya harus diajarin. Misalnya nama hewan, kucing. Ajarin ini kucing tahun, anak itu udah bisa mengingat abjad. Tapi jangan dijadikan anak harus tahu. Cukup perkenalan. Cukup perkenalan ya, perkenalan bahwa oh dia ini A, ini B, tapi jangan disuruh hafal yang macam-macam karena belum waktunya. Nah, kemudian yang kedua, ini slide-nya memang hilang ya? Iya, Dokter. Kita gimana? Oke, mungkin slide-nya agak hilang. Kita ngobrol-ngobrol aja ya kalau gitu. Kemudian, beri pertanyaan. Nah, ini tadi, beri pertanyaan untuk melatih imajinatifnya. Kita belum yang ketiga. Buat yang kedua ya, usia anak bermain. Nah, tadi yang imajinatif itu tadi. Misalnya kita ke pantai naik apa ya, Dek? Gitu. Kan tadi dia akan berpikir. Kemudian setelah itu ke pantai naik apa ya? Terus makan apa ya tadi? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan imajinatif yang nggak terdapat di dalam hal yang kita ceritakan. Tapi anak karena udah sering kita dongeng-dongeng, sering baca buku cerita, dia akan memadukan setiap hal yang didapatnya itu menjadi suatu pengalaman. Nah, ini adalah cara-cara orang tua ya. Tapi ini bukan versi yang harus wajib seperti ini. Orang tua masih bisa berkreasi bagaimana anaknya supaya lebih lebih optimal lagi. Oke? Nah, yang terakhir adalah karena kita berbicara tentang batita. Nah, batita ini berarti usia 3 tahun.
Nah, 3 tahun ini apa yang bisa dilakukan? Anak udah mulai paham, terus udah bisa bercerita macam-macam, kemudian udah bisa ini ya, udah bisa, kita tuh kayak ensiklopedia tuh sama dia. Punya anak 3 tahun kan, Mam? 2 tahun, 3 tahun, kita udah kayak ensiklopedia. Jadi kita udah seperti gurunya gitu. Udah seperti gurunya, harus tahu apa pertanyaan, jawaban dari pertanyaan yang diberikan dia. Jadi saat itulah kita ya harus baca-baca juga ya, Moms ya. Karena nanti pertanyaan aneh-aneh. Moms, kenapa ya bulan itu di atas? Aduh, kalau kita nggak baca nih bisa jadi pertanyaan, kok mamaku nggak tahu sih. Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh ya gitu ya. Nah, jadi apa nih yang bisa kita lakukan untuk anak-anak usia 3 tahun ini? Dia itu bicaranya udah lancar banget, dan 70% atau 70-80% bahasanya udah dimengerti oleh kita, oleh orang-orang di luar keluarganya ya, karena kalau keluarganya kan mungkin udah paham dia maunya apa. Tapi kalau 70-80% bahasanya itu udah dimengerti oleh orang luar. Jadi kalau usia 3 tahun dia masih belum bisa untuk mengungkapkan kemauannya, mengungkapkan keinginannya, nggak bisa menunjukkan sesuatu, aduh itu udah terlambat. Jadi tetap harus memahami refleks kapan anak itu bisa bicara, mengucapkan 2 suku kata, mengucapkan 2 kalimat. Nah, seperti itu. Jadi usia 3 tahun apa yang harus dilakukan ayah bunda untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya? Nah, ini ya tadi ya, puzzle-nya jangan lagi yang sederhana, Mam. Puzzle-nya ya yang udah lebih agak sulit. Kemudian Mam sudah bisa membuat dia mengelompokkan tadi nama-nama hewan, nama-nama benda, ya kan? Kemudian setelah itu bisa pilih kategori warna. Nah, dia jadi udah bisa nih mengucapkan warna. Dan satu lagi tadi, pertanyaan imajinatifnya itu, kalau dia bertanya, kita juga kan harus jawab. Usahakan kita juga memberikan pertanyaan balik, sehingga pertanyaan imajinatif yang tadi dia tanyakan itu jadinya menjadikan suatu dia belajar lagi gitu. Akhirnya nanti kita sama-sama baca cerita ya, atau baca buku ya nak. Nah, seperti itu. Akhirnya bertambah lagi kemampuan anak untuk berkata-kata dan berpengalaman. Oke ya. Nah, akhirnya selesai juga slide-nya. Take home message-nya adalah usia 0 sampai 3 tahun, juga 2 tahun itu adalah 1000 hari pertama kehidupan, sangat penting. 3 tahun juga sangat penting, dan 5 tahun adalah golden age. Usia 0 sampai dengan 5 tahun adalah masa di mana orang tua harus memberikan stimulasi dan nutrisi yang tepat pada si kecil sehingga perkembangannya menjadi optimal. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mbak Desi ya. Terima kasih Ayah Bunda. Baik Dokter Dini, terima kasih untuk pemaparannya, sangat luar biasa sekali. Walaupun tadi ada coret-coretan di slide ya. Ya Dokter, luar biasa sekali Dok. Ini udah banyak banget nih pertanyaan yang memang sudah masuk, karena memang tema ini sangat menarik sekali, makanya banyak nih, apa sih kira-kira peran orang tua dalam meningkatkan kemampuan berpikir Batita, itu kan memang salah satu polemik ya yang mungkin ayah dan bunda itu rasakan gitu. Mungkin kita langsung saja ya menuju ke sesi diskusi tanya jawab. Jadi untuk para ayah dan bunda apabila ingin bertanya dengan Dokter Dini, silakan boleh untuk kirimkan pertanyaannya di kolom komentar, dan bisa juga dengan raise hand. Nanti akan kita pilih. Untuk pertama kali akan kita pilih 5 yang ingin berdialog langsung dengan Dokter Dini. Baik, sambil menunggu, apabila ada yang ingin raise hand, saya persilakan. Sambil menunggu ada yang raise hand ya Doknya. Ada yang nanya nih Dok. Dok, apa sih cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir
pada anak itu sendiri? Adakah metode yang paling efektif, Dok? Terima kasih, Bunda. Jadi yang seperti yang kita terangkan tadi ya, tidak ada yang tidak lebih efektif dalam memberikan kemampuan berpikir si anak itu selain dengan stimulasi dan nutrisi. Jadi asih, asah, asuhnya itu harus lengkap. Nggak bisa satu aja, nggak bisa kita memberikan nutrisi aja, enggak. Tapi juga harus memberikan stimulasi. Coba ada nggak slide yang bicara dan bahasa yang itu stimulasi bicara dan bahasa, Mbak Desti? Oh iya, ada. Boleh di-share nggak ke ini, Ayah Bunda? Nah, jadi di sini selain nutrisi, selain kasih sayang, ya kita juga harus memberikan nutrisi yang baik, kemudian memberikan stimulasi. Nah, stimulasi Batita ini aku ada kemarin kan ada buat keluar tentang perkembangan anak. Nah, gitu kan. Nah, jadi perkembangan anak adalah salah satunya ada stimulasi bicara dan bahasa. Itu disatukan sesuai dengan umur, misalnya 0 sampai 3 bulan, kemudian 3 sampai 6 bulan, ya kan? Kemudian 6 sampai 9 bulan. Nah, itu adalah kemampuan bicara dan bahasa yang harus diberikan kepada si kecil stimulasinya. Nah, gitu. Nah, ini nanti itu yang harus dilakukan oleh ayah bunda selain nutrisi tadi ya, nutrisi, stimulasi, dan kasih sayang. Itu harus lengkap satu sama lainnya. Nah, di sini bicara bahasa, misalnya usia 6 bulan, anak udah mulai babbling. Bagaimana caranya kita membuat anak itu menjadi bersuara? Misalnya ada latih menengok ke arah sumber suara. Itu harus dilakukan selama 30 menit. 30 menit atau sampai dengan 1 jam setiap harinya. Nah, gitu. Jadi kita ada tuh kayak questionnaire trust training perkembangan, gitu ya. Jadi di dalam itu kita harus melakukannya 30 menit sampai 1 jam setiap hari selama 2 minggu. Nah, seperti itu kalau kita mau untuk menstimulasi si kecil. Seperti itu ya Mbak Desi, jadi harus ada 3, ada asih, asah, asuh. Nutrisinya, nutrisi yang tadi, yang adekuat, yang responsif feeding, yang tepat waktu, kemudian yang aman. Kalau misalnya mau tambahan, boleh-boleh aja. Yang penting itu memang sesuai dengan kebutuhan si kecilnya. Gitu. Kalau memang misalnya udah lengkap semua, anak udah bagus, perkembangannya udah bagus, ya it's okay, nggak usah pakai yang macam-macam juga udah okay. Jadi gitu ya. Untuk slide mungkin nanti ada diberikan di grup ya Mbak Desi ya. Atau mungkin ayah bunda nanti mau kumpulan PDF mengenai stimulasi, boleh nanti dihubungi ke klinikbayiku.id. Seperti itu. Oke, thank you dokter untuk jawabannya. Dokter nih ada yang bertanya nih, karena sebelumnya memang sudah banyak yang bertanya melalui room chat ya di generos.id. Dok, untuk mengasah kecerdasan otak anak yang full ASI, apakah diperlukan multivitamin tambahan atau bagaimana dok? Nutrisi tambahan, apakah ada dok? Nah jadi, terima kasih. Kalau namanya ASI eksklusif, ya ASI eksklusif aja ya Mam. Jadi ASI itu udah mengandung nutrien pada usia 0 sampai dengan 6 bulan. Tuhan itu udah menciptakan sesuatu yang sangat sempurna. Jadi dengan ASI aja seharusnya tidak lagi diberikan yang lain-lain. Kecuali, ini saya kutip kecualinya ya, kecuali memang anak butuh. Dan memang butuh yang dikonsultasikan dengan dokternya. Oh, ternyata anak butuhnya bla 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 dengan dokter. Tapi kalau teorinya ASI aja itu udah cukup untuk anak usia 0 sampai dengan 6 bulan. Seperti itu Mbak Desi. Jadi ya nggak, kalau
nggak usah, kalau memang misalnya nggak perlu ya nggak usah banget ditambah-tambahin dengan yang lain. Tapi kalau memang misalnya perlu dan bayi memang butuh dan telah dikonsultasikan kepada dokternya, ya tetap harus dengan konsultasi dari dokter. Nggak bisa diputuskan oleh orang tua sendiri. Demikian Mbak Desti. Oke dokter, udah jelas ya Bunda untuk pertanyaannya sudah jawab dengan dokter Dini. Nah dok, Terputus-putus ya? Putus-putus ya dok ya? Oke dok, gini dok, mainan yang bagaimana sih yang dapat meningkatkan kecerdasan si kecil dan bagaimana agar si kecil betah bermain yang membutuhkan pemecahan masalah untuk seusianya dok? Ya, tadi udah kita bahas ya, pada usia 1 tahun, anak itu kan tadi sukanya sesuatu yang bersuara, mengeluarkan bunyi-bunyian. Kemudian suka sesuatu yang dipukul-pukul, suka untuk membentuk suatu bangunan. Nah, jadi mainan pada usia 1 tahun itu adalah kita bisa memberikan puzzle yang sederhana, kemudian bisa memberikan mainan yang dipukul seperti drum, atau misalnya kubus atau balok yang bisa disusun yang sederhana. Nah, jadi itu adalah mainan-mainan. Dan jangan lupa, selain mainan yang tadi itu, kita juga bisa memberikan bercerita kepada si kecil, mulai dari dia bisa untuk mengucapkan 2 suku kata tadi, untuk menambah perbendaharaan katanya. Jadi kita bisa bercerita, membacakan buku cerita, mendongeng, karena dari situ dia nanti akan mendapatkan bermacam-macam nih kata-kata baru. Kemudian dia akan selain itu dia bisa membuka pengalaman-pengalaman baru gitu. Dan juga nanti kita bisa mengajarkan, oh ini ya, ini kancil, ini buaya, ini bentuknya seperti ini. Jadi banyak yang bisa dilakukan dari bercerita selain mainan-mainan yang tadi. Kemudian usia 2 tahun, dia udah bisa untuk return play ya, return play, kemudian memberi makan boneka, telepon-teleponan, masak-masakan. Jadi berikanlah mainan-mainan yang bisa untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya, dokter-dokteran ya misalnya, berikan stetoskop kecil, dokter-dokteran gitu. Jadi itu bisa untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya juga. Kemudian usia 3 tahun, anak udah mulai lebih kriwis ya, udah bisa menirukan, memakaikan lipstik, pakai lipstik sendiri, atau menirukan orang tuanya, memakai baju sendiri. Nah, itu bisa dia dilatih untuk memandikan boneka, memakaikan baju bonekanya. Barbie-barbian itu cocok banget untuk usia anak-anak usia 3 tahun. Karena di situ dia udah bisa memilih, aku mau baju yang itu, Mam, gitu katanya. Jadi dia udah bisa untuk menentukan sikapnya. Aku mau pakai sepatu yang itu, mau pakai yang ini, gitu. Jadi udah lebih bisa untuk menentukan sikap, kemandiriannya juga udah lebih matang di usia 3 tahun. Jadi tadi pun puzzle itu bisa, puzzle itu atau kubus itu ada bentuk-bentuk yang sederhana sampai yang kesulit. Jadi kalau misalnya dia untuk 1 tahun, berikanlah yang sederhana dulu, jangan yang sulit dulu, nanti anaknya juga stres. Anaknya stres, orang tuanya stres. Kemudian kemudian 2 tahun, 3 tahun berikan puzzle atau kubus yang lebih sulit. Nah, itu nanti bisa ada nanti dijual yang seperti itu. Jadi sesuaikan dengan umur anak ya. Seperti itu Mbak Desi. Oke dokter, thank you atas jawabannya. Nah dok, sepertinya memang sudah ada yang raise hand nih. Kita persilakan untuk yang memang sudah raise hand. Saya persilakan Bunda Iis Subagiarti untuk bertanya langsung dan berdialog langsung dengan Dokter Dini. Silakan Bunda. Selamat malam Dokter Dini. Selamat malam Bun. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Dok. Sehat ya? Iya. Ada berapa sehat. nih anaknya Bun? Anakku ada 2, yang satu 10 tahun, yang satu 1 tahun 1 bulan. Terus jauh banget ya? Iya. Yang aku mau tanyain,
masalah tadi udah dijawab juga nih sama dokter yang soal pemberian multivitamin yang untuk full ASI nih. Aku juga mau nanya nih dok tentang yang anak autisme nih dok. Kan ponakanku divonis autisme ya dok, terus tipenya tipe GDD. Nah itu kan dia apa namanya nih terlambat dalam berbicaranya ya dok ya. Dia tuh sama kalau autisme kan dia mengulang-ulang kata ya, sama suka melakukan yang kayak jedot-jedotin kepala kayak gitu-gitu. Nah aku pengen tanya itu Generous itu bisa buat multivitamin tambahannya dia nggak ya dok ya buat ngobatin cara berbicaranya itu? Soalnya suaranya kecil dan masih belum jelas gitu dok. Oke, di sini kita langsung jawab nih Mbak Desi. Iya, mohon maaf untuk Bunda Iis ya. Untuk hari ini, malam hari ini kita kan memang berdiskusi mengenai peran orang tua untuk meningkatkan kemampuan berpikir Mbak Tita. Mungkin untuk bagi yang slide terkait dengan speech delay, mungkin nanti Bunda Iis bisa lihat di YouTube kita ya. Di YouTube kita ada beberapa edukasi terkait dengan speech delay, gitu ya Bunda ya. Oke, maaf ya dok ya. Nggak apa-apa sih, aku jawab sedikit aja Mbak Desi yang tentang autis. Oke dokter, silakan dokter. Ya, jadi mohon maaf ya kepada para bunda, kita memang tidak membahas produk apapun. Jadi kita akan membahas tentang ini ya peran orang tua sebenarnya. Tapi karena ada pertanyaan autis, ini juga penting. Jadi untuk orang tua itu kita ada kuesioner pra-screening perkembangan. Itu bisa dapatnya di puskesmas atau di fasilitas kesehatan yang kecil-kecil juga ada di posyandu. Nah, jadi di KPSP itu akan diperiksa yang namanya MCAT. MCAT itu adalah kuesioner untuk anak autis. Kalau nggak salah, kalau saya nggak lupa ya, mudah-mudahan nggak salah, itu diperiksa pada anak usia mulai 18 bulan. Nah, jadi MCAT itu untuk mendeteksi adanya autis pada si kecil. Gejalanya apa aja, ya kan? Yang tadi yang pertama, ya pasti tadi ada perubahan di perilaku. Kemudian ada perubahan di bicara dan bahasa, motorik kasar dan motorik halusnya juga nggak bisa sempurna. Nah, jika dari 4 ini ada gangguan, itulah namanya Global Development Delay atau GDD. Nah, kalau misalnya 4 ini tidak sesuai dengan umur anak seusianya, itulah yang namanya, saya ulangi, namanya GDD atau Global Development Delay. Kalau anak sudah didiagnosis dengan autis, otomatis dia mempunyai permasalahan di terutama bicara dan bahasa. Karena dia tidak terkonsentrasi, dia tidak bisa memfokuskan satu hal. Jadi dia tidak bisa untuk mengulangi kata-kata yang kita ucapkan. Dan dia juga tidak bisa untuk mencerna kata-kata yang diucapkan. Jadi kalau seperti itu, ya Bunda, lebih baik berkonsultasi dengan dokter anaknya dan juga nanti kita bisa memberikan terapi. Namanya adalah terapi perilaku dan terapi wicara. Nah, jadi untuk autis itu adalah permasalahan tumbuh kembang yang lebih kompleks. Ya, jadi tidak bisa bisa diarahkan, tapi juga dalam waktu lama, nggak bisa sebentar. Itu bisa bertahun-tahun anak baru mulai mengerti, bertahun-tahun anak mulai perilakunya terjaga. Jadi untuk orang tua yang mempunyai anak autis adalah orang tua hebat yang bisa membuat anaknya itu lebih bisa lebih bisa untuk bisa aku bilangnya gini sih, menghadapi hidup gitu. Karena itu adalah orang tua perannya sangat ini sekali untuk orang tua tersebut gitu. Jadi untuk si anak, peran orang tua sangat penting untuk si anak supaya anak itu bisa hidup, bisa beradaptasi dengan keadaannya,
dan bisa juga untuk lebih berkembang. Jadi untuk anak autis itu beda banget, beda dan lebih khusus ya, namanya anak berkebutuhan khusus juga. Demikian Mbak Desti. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Iya, udah jelas ya Bunda Is ya untuk jawabannya ya. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan untuk Bunda Rini. Silakan Bunda Rini untuk bertanya kepada dokter Dini. Halo Bunda Rini. Halo Bunda Rini. Di mute dulu Bunda Rini. Suaranya belum masuk. Iya, maaf. Ya, selamat malam dok. Nama saya Rini dari Bekasi. Aduh, ceria banget. Habis makan sambil makan bakso dengerinnya soalnya dok. Jadi gini dok, anak saya ya, yang pertama usia 4 tahun. Iya, anak saya yang pertama usia 4 tahun. Nah, dia itu dari kecil kalau dikasih tahu nggak konsentrasi. Jadi tidak bisa cepat mengingat. Jadi kalau misalnya kayak ikut lomba 17-an nih, nanti kalau udah mulai dibilang mulai lari ya ke ujung sana, dia tuh diem bengong liatin aja. Jadi teman-temannya udah lari sampai mana, dia baru ayo lari, dan dia baru lari. Nah, pertanyaan saya, apakah saya terlambat untuk menstimulasinya untuk kedepannya? Karena saya khawatir untuk nanti pada saat masuk sekolah ya dok, kalau dikasih tahu gurunya sampai sekarang tuh kan ikut kayak playgroup, jadi kayak terlambat merespon. Dia tidak paham instruksi. Jadi saya harus ada di samping dia, kasih tahu pelan-pelan. Itu gimana ya dok? Saya harus maksudnya untuk mengejar. Oke, Mam. Ya, Bunda. Nah, jadi Mbak Desi aku langsung jawab aja ya. Ya, silakan dok. Jadi gini ya, Mama Rini. Nah, itu tadi usia 4 tahun, seorang anak itu seharusnya sudah bisa diberikan instruksi yang sederhana. Artinya, tolong, kalau misalnya kayak tadi ya, kan seharusnya lari gitu. Apalagi anak 4 tahun ya. Terus kalau misalnya dia disuruh ngambil sesuatu, sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Itu adalah usia 4 tahun. Udah bisa membantu mamanya masak yang sederhana. Nah, jadi seharusnya di usia 4 tahun itu anak sudah bisa diberikan instruksi yang sederhana. Namun jika pada saat usia 4 tahun itu anak tidak memberikan perkembangan yang seharusnya, nah itu seharusnya kita alert ya, oh ini berarti anak ada masalah. Nah, jadi kita harus membawa anak tersebut ke dokter anak, Mam, gitu, ke dokter anak untuk dilihat masalahnya di mana. Karena nanti ada yang seperti saya bicarakan tadi, ada namanya KPSP. KPSP itu adalah kuesioner screening pra-screening perkembangan. Itu kita akan melihat, oh anaknya ternyata tidak bisa mengikuti instruksi ketika usia 4 tahun. Oh anaknya ternyata tidak fokus, atau ada gangguan-gangguan yang lain. Nanti itu akan didiagnosa, Mams, gitu. Didiagnosa, oh ternyata ini adalah gangguannya mungkin semacam gangguan perhatian dan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau misalnya seperti itu, atau gangguan lain yang tadi dipengaruhi oleh tadi kita tidak menstimulasi anak ketika usianya itu sesuai gitu. Jadi seharusnya kan usia 4 tahun udah harus diberikan instruksi yang sederhana. Jadi usia 2 tahun, 3 tahunnya itu mungkin kita terlupa gitu. Terlupa untuk menstimulasi anak atau tidak istilahnya apa ya, bukan tidak membaca.
tidak memberikan tidak ada referensi, mungkin usia 2 tahun anak udah bisa apa, usia 3 tahun anak udah bisa apa. Jadi lebih baik sekarang Mam, coba dulu anaknya dibawa ke dokter anak ya kan, supaya kita bisa mendiagnosa, oh ternyata anaknya itu ada masalah di mana. Karena kalau udah kita diagnosa masalahnya di mana, atau misalnya gangguan pendengaran, ya kan seperti yang IG Live kita kemarin Mbak Desi, dengan IG Live anak ada gangguan pendengaran, ternyata anak juga bisa speech delay gitu. Karena dia tidak bisa untuk menirukan. Orang dia juga kesel, speech delay menirukan tantrum saat itu. Nah, jadi sebaiknya Mams, aku saranin Mams ini periksakan anaknya juga ya Mams ya. Periksakan apakah ada masalah di pendengarannya, atau ada masalah-masalah yang lain yang misalnya masalah-masalah perkembangan, kan ada gangguan perhatian, ada autis, ada macam-macam. Jadi bukan hanya satu, banyak Mam. Jadi sebaiknya kita diagnosa dulu yang benar supaya kita tahu cara pemecahannya. Seperti itu Mam. Boleh nambah nggak nih dok? Jadi gini kayak dia kan ikut sekolah online ya. Jadi pada saat guru bilang, ayo kamu mulai doa, dia malah ngumpet di bawah meja, nggak mau keluar. Terus kalau teman-temannya disuruh ikut nyanyi, dia diem aja, nggak mau ikut nyanyi gitu. Jadi kayak akunya juga, ini anak kenapa ya? Terus kita ngomong nih, kita minta ngulang, padahal tuh baru nggak nyampe 1 menit, dia udah nggak tahu apa yang saya Ya, ngomongin. jadi Mbak Desi, gini aja untuk Mam. Iya, gimana dokter? Ya, jadi tetap aku pikir harus diperiksakan, Mam, karena itu udah usia 4 tahun, anak udah suka nyanyi, dan itu kayaknya udah ada masalah-masalah yang memang harus ditemukan permasalahannya di mana, Mam. Karena untuk pemeriksaan gangguan tumbuh kembang ini banyak nanti kuesioner pemeriksaannya. Jadi nggak bisa juga saya jawab di sini gitu. Oke. Karena banyak yang harus diperiksa. Berarti Iya. aku nanti ke kliniknya tumbuh kembang ya dok? Atau ke Iya, spesialis boleh. klinik tumbuh Ke kembang dokter ya? anak dulu, Mam. Dokter anak dulu, nanti Mam bisa nanti udah ini dokter anaknya, oh ini harus periksa ini dulu gitu. Nanti baru diarahkan kemana gitu. Oh, oke. Siap. Makasih dok. Ya, siap. Oke, thank you buat Bunda Rini yang sudah bertanya kepada dokter Dini langsung. Oke, jelas ya Bunda Rini, bisa langsung untuk periksakan ke dokter spesialis anak. Oke, baru 2 nih yang memang raise hand. Saya persilakan juga buat Bunda Hena. Bunda Hena Suhentarsi, silakan Bunda. Silakan berikan pertanyaan kepada dokter Dini dengan langsung spesifik ya Bun ya, yang biar lebih jelas. Ya, malam dok, saya mau tanya. Kan Ya, kalau udah Bun. lagi itu pasti ada ya omongan tetangga lah, omongan mertua kan. Gimana cara nanganin kalau kita nggak terkena baby blues gitu dok? Putus-putus ya. Ya mungkin sinyal kali ya. Ya dok. Ya gimana cara nanganin Ya, biar dokter. nggak kita baby blues gitu dok? Halo dokter Dini. Apa ya pertanyaannya Mbak Desi ya? Jadi gini dok, bagaimana caranya menangani baby blues? Jadi, nah ini yang penting juga nih untuk para mama sama papa ya. Jadi membentuk keluarga itu kan ada 2 komponen ya, ada ayah, ada bunda. Nah, jadi baby blues itu jika kondisinya orang tua ibunya ketika anaknya lahir terus selalu. Jelas nggak Mbak ya, Mbak Desi suara aku? Ya Jelas jelas. dokter. Oke, jadi baby blues itu kan terjadi ketika si bayi lahir, terus orang tuanya atau pertama ibunya tuh merasa sedih, aduh merasa kenapa ya kok ini nggak tidur-tidur, stres gitu ya kan, jadi bawaannya sedih melulu.
Nah, jadi disinilah peran Pak suami untuk memberikan support terhadap si ibunya, karena kan Pak bayi itu kan terjadi karena ayah dan ibunya. Jadi kalau misalnya si ibunda punya masalah dengan dia stres, nah situlah peran ayah, peran suami, terutama peran suami ya, dan juga keluarga yang tinggal dekat dengan si mama gitu. Jadi mama nggak sendiri, mama juga bisa baca-baca, bisa melihat komunitas-komunitas ibu-ibu yang ibu-ibu baru, mamah-mamah baru yang baru melahirkan, cerita-cerita. Jadi mama nggak sendiri, mama itu bersama dengan mama yang lain. Ada juga mama yang lain mempunyai masalah yang sama. Jadi usahakan tidak sendiri ya, Mam. Libatkan suami juga, suami dan keluarga dekat. Kalau misalnya pun nggak ada sama sekali, kita masih punya Tuhan, masih punya Allah. Jadi ya berdoa juga, karena itu hanya terjadi paling lama semingguan. Ketika kita mulai udah adaptasi, udah bisa untuk menerima bahwa kita adalah seorang ibu dan itu adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Nah, kita akan lebih bisa menerima, jadi mengurangi stres kita. Tapi saran aku tetap libatkan keluarga, terutama suami, untuk bekerja sama dengan kita mengurus si anak si kecil gitu, Mam. Mam Shena ini sering ikut itu aku ya. Iya, Mam. Sering ikut keluar. Aku inget kok. Ya, oke. Kasih Dok pertanyaannya, jawabannya. Ya, jangan nangis lah, semangat. Iya. Oke, buat Bunda Hena yang sudah memberikan pertanyaan ya. Oke, jadi memang ternyata peran keluarga, khususnya suami itu memang sangat penting sekali ya dokter. Memang harus selalu ada support system nih di samping dan di belakang kita, ya nggak dok? Iya, karena apalagi ya, karena kan memang peningkatan hormon-hormon semasa kehamilan, ya kan, apalagi hormon-hormon setelah kita lahir itu kan hormon stresnya juga meningkat. Jadi peran Pak suami itu sangat dibutuhkan untuk dapat juga memberikan hormon-hormon ketenangan kepada si istri. Jadi untuk ayah-ayah yang ada di sini, mulai sekarang ya saling bekerja samalah untuk si kecil kita memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Gitu Mbak Desi. Oke, thank you dokter. Mumpung masih sedikit menyinggung tentang ayah nih dok. Jadi ngomong-ngomong nih ada yang nitip pertanyaan nih dok. Nih dok, ya, jadi ada yang nitip pertanyaan nih. Jadi dokter, bagaimana sih peran ayah pada khususnya dan ibu kan pasti kan ayah dan ibu kan memiliki peran yang berbeda mungkin ya dok ya. Jadi bagaimana sih peran ayah pada khususnya dalam pengasuhan itu kan pasti mempengaruhi psikologi dan pikiran anak ya dok ya. Jadi peran ayah sendiri itu bagaimana dok pada pola pengasuhan anak sendiri? Ya banyak banget, aduh, banyak banget pastinya. Tadi kan udah kita sebutkan ya Mbak Desi. Tadi untuk meningkatkan kemampuan anak itu dalam usia 1000 hari pertama kelahiran, kehidupan, ada peran dari keluarga. Peran keluarga itu kan kasih sayang. Jadi kasih sayang yaitu asa asuh. Nah itu tidak bisa dilakukan oleh ibu aja. Itu juga harus dilakukan satu lagi penopang keluarganya yaitu si ayah. Jadi ayah, tahu nggak Mbak Desi, ayah bisa juga loh melakukan IMD. Bukan IMD sih. Sebenarnya metode kanguru, metode PMK pada bayi-bayi kecil ketika ibunya itu udah capek, lelah. Jadi yang menggantikan PMK-nya itu perawatan metode kanguru untuk bayi-bayi prematur, justru ada beberapa referensi ayah yang menggantikan untuk melakukan PMK. Bayangin aja sosok seorang ayah, ya kan, ngendong bayi kecil mungil di dadanya itu kan lucu banget ya. Tapi bisa ada ayah yang bisa melakukan itu. Dan yang kedua adalah senantiasa memberikan support.
Support itu apa? Dukungan kepada si ibu, baik ketika kehamilan, kemudian kelahiran, dan pengasuhan si kecil. Hamil, usahakan si ibu itu dibuat senang-senang aja, karena itu nanti mempengaruhi juga pola kemampuan si kecil itu kan dipengaruhi oleh faktor psikologis si kecil kan ketika hamil. Jadi ketika hamil berilah support yang terbaik, baik segi nutrisi, psikologis, kemudian ya, buat si istri itu menjadi senang. Proses kelahiran dampingi, sekarang udah bisa seorang ayah itu mendampingi si ibu untuk melahirkan, dampingi, lihat bagaimana perjuangan si ibu itu ketika lahir, kemudian dampingi, kemudian setelah lahir, ketika ibu merasa stres pasca kelahiran, sedih, buatlah ibu itu bantu untuk dia tenang, gendong anaknya, ketika malam-malam bangun, usahakan istri kita yang tertidur, ayahnya yang bangun. Gitu. Jadi saling bekerja sama. Dan ibu juga harus mengungkapkan nih perasaannya, jangan diem-diem aja. Ya kan kok jadi parenting kita nih Mbak Desi. Jadi jangan diem-diem aja ya, bilangin ke Pak suami, aku capek loh, atau aku minta tolong dong, ini ya gitu. Aku minta tolong dong, ini bayinya digendong dulu, boleh. Atau papa-papa siaga yang bersiap untuk mengurus keperluan rumah tangga. Banyak kok sekarang papa-papa tuh ayah-ayah yang bisa masak gitu. Jadi itu akan membuat suasana rumah tangga juga jadi semakin baik dan jadi mengurangi stres dari seorang ibu juga ya, terutama yang nanya Bu Hena yang nanya baby blues tadi ya, itu bisa mengurangi. Jadi peran ayah itu sungguh besar ya, ayah bunda. Jadi nggak hanya ibu, ayah juga berperan dalam stimulasi. Selain dia memberi nafkah, karena kan itu adalah memang kerjaan yang seharusnya, tapi juga bisa membantu di hal-hal lain. Demikian Mbak Desi. Oke. Jadi lucu ya cerita ayah-ayah. karena sebenarnya biasanya tuh emang para ayah ini mau nanya itu tuh agak malu-malu gimana gitu dokter mungkin gitu, makanya nitip pertanyaan nih dok, sampai segitunya dok. Iya. Ya jadi iya dong. Iya, jadi nggak hanya di sini nggak hanya para bunda aja gitu, tapi ternyata memang banyak ayah yang memang bergabung di sini gitu. Kenapa sih? Karena pada dasarnya bahwa support system itu sangat penting. Nah, mungkin dengan mengikuti hal-hal yang seperti inilah gitu kan, yang akan membantu support system kita nanti untuk kedepannya. Dan pola komunikasi juga harus dijaga ya untuk ayah dan bunda sesuai tadi yang disampaikan oleh Dokter Dini. Oke, mungkin lanjut usahakan nih. Nggak bahasa kalbu lagi ya, Mam. Bahasa kalbu. Ya, usahakan Mbak Desi jangan pakai bahasa kalbu lagi ya. Pakai kalau bahasa kalbu ntar yang diinginkan beda, yang dilakukan beda. Kesel juga jadi akhirnya gitu loh. Gitu. Oke dokter, mungkin satu lagi nih yang saya persilakan untuk bertanya langsung kepada Dokter Dini. Saya persilakan untuk ini Putri, Bunda Putri. Silakan untuk Bunda Putri bertanya langsung kepada Dokter Dini. Halo. Ya, Bun. Halo, kedengaran suara saya, Dok? Kedengaran. Oh ya. Mau bertanya, Dok. Ini anak saya kan umur 20 bulan. Kalau dipanggil itu kadang ngerespon, kadang nggak, tapi banyak enggaknya. Terus kalau mau mengikuti kata-kata misalnya nih sapi, itu yang diikuti bukan sapinya tapi suara sapinya, mu kayak gitu. Kucing yang diikuti bukan kata kucingnya tapi suara kucingnya. Itu terus padahal sudah sering jadi seperti itu. Apakah itu tanda-tanda speech delay atau bagaimana ya dok ya? Terus anak saya juga tuh aktif banget, suka lari sana sini. Apakah itu bisa namakan autis? Apa gimana ya dok ya? Takutnya
seperti itu soalnya aktif banget, maksudnya tuh disuruh ya diam dulu sebentar ya, ini tuh nggak bisa, nggak mau, lari terus pokoknya tuh keliling-keliling rumah tuh lari-lari terus, nggak ada berhenti-berhentinya. Berhenti paling kalau dia ada tertarik mainannya, baru dia mainan mobilan, tertarik berhenti, tapi cuma sebentar, nanti bosen ya lari-lari lagi. Itu apakah tanda-tanda autis dan speech delay apa gimana ya Dok ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Putri ya. Mbak Desi, aku jawab langsung ya. Jadi kayak gini ya Bunda. 20 bulan itu harusnya juga udah bisa mengucapkan 5 suku kata paling minimal. Bisa mengucapkan kucing, bisa mengucapkan sapi, mama, papa, kakek, nenek. Nah, itu sudah bisa seharusnya. Kalau misalnya dia mengucapkan suara sapi atau suara kucing, berarti mungkin ada yang mencontohkan. Nah, gitu, mencontohkan kepada si kecil itu suara sapi. Gitu. Jadi tidak ini ya, tidak diberikan misalnya diajari kucing, diajari sapi, enggak, tapi malah diajari misalnya suara sapi mo gitu ya, atau meong gitu, atau itu meong. Nah, itu kita sudah memberikan contoh yang tidak bagus juga gitu kepada si kecil. Jadi sebaiknya pada usia 1 tahun ketika anak udah bisa mengucapkan 2 suku kata, maka ayah bunda bisa langsung tidak membablingkan bahasa. Misal tadi mimi, minum ya jadi mimi, atau minum sapi jadi meong, enggak, tapi tetap kucing gitu. Kucing, sapi, minum. Nah, jadi seperti itu harus jelas. Nah, itu saya tidak bisa mendiagnosa dari satu aja karena kan beberapa hal itu harus diperiksa lagi ya, Mang ya. Kuesionernya juga harus bisa diperiksa juga. Tadi periksa yang lain-lain. Tapi untuk speech delay itu belum dikatakan terlambat bicara jika belum 24 bulan MAMS. Jadi MAMS masih bisa untuk melakukan stimulasi. Oke, sepertinya ada terkendala dengan koneksi Dokter Dini. Nah, baik, sepertinya memang ada sedikit terkendala terkait dengan koneksi Dokter Dini, karena memang mengingat waktu juga ya, karena keterbatasan waktu untuk para ayah dan bunda apabila, mohon maaf nih, apabila ada pertanyaan yang memang belum mampu kita jawab dan belum mampu kita bahas satu-satu, mungkin nanti untuk ayah dan bunda boleh DM di IG generous.id dan boleh DM ke Dokter Dini di dokter.dinis.spa. Nah, jadi untuk pertanyaan yang memang belum mampu untuk kami jawab dan kita ulas di malam hari ini, boleh untuk DM ke IG kami. Dan sepertinya memang karena keterbatasan waktu, Dokter Dini karena keterbatasan waktu, boleh untuk para bunda dan ayah untuk mengaktifkan videonya. Silakan untuk kita sama-sama mengaktifkan videonya karena akan ada sesi foto bersama. Kita akan ada foto
foto bersama, ada 3 kali nih ya, ada 3 kali. Nanti akan dibantu oleh admin kita. Silakan saya alihkan ke admin untuk memandu foto sesi bersama pada malam hari ini. Oke, dokter. Ya, Aduh, maaf ya, terputus tadi. Iya, ternyata dokter. Sinyalnya error. Kita foto bersama dulu nih, Dok. Baik. Mbak Desi, sebelum foto bersama, aku mau ini dulu ya sama Ayah Bunda. Pengen closing statement dikit deh gitu. Oke, boleh dokter. Ya, jadi Ayah Bunda, tadi mohon maaf terputus karena masalah memang ini kurang bagus ya, mungkin sinyal. Jadi bagi Ayah Bunda, pekerjaan untuk mengasih asah-asuh si kecil itu adalah tugas kedua orang tua. Jadi kalau misalnya tidak bisa orang tua, misalnya masalah pekerjaan, tidak bisa untuk sehari-hari bersama dengan si kecil, maka latihlah orang-orang terdekat dengan si kecil atau yang pengasuhnya, karena itu sangat penting untuk melatih si kecil walaupun dari pengasuhnya. Jadi orang tua perannya sebagai kontrol, ya seperti itu. Jadi Ayah Bunda, yakinlah apapun yang Ayah Bunda lakukan untuk kemajuan si kecil, mulai dari nutrisi, stimulasi, kalau dikerjakan dengan baik, maka percayalah anak kita akan berkembang dengan lebih optimal nantinya. Dan tentu akan berpengaruh juga pada kecerdasannya. Terima kasih Ayah Bunda yang telah hadir hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf jika sinyal-sinyal yang hilang timbul seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dini atas waktunya sudah meluangkan waktu dan bergabung bersama kita. Baik, untuk Ayah Bunda silakan untuk mengaktifkan videonya. Karena kita akan foto bersama ya. Saya ingatkan sekali lagi untuk foto. Padahal Mbak Desi, aku tadi mau minta dikit. Mbak Desi, sebelum ditutup boleh dong kasih kayak feedback apa yang Ayah Bunda dapat dari pertemuan malam ini. Nanti aku bacakan dikit ya. Ada nggak? Boleh dong. Boleh dibuat di kolom chat ya. Manfaat yang Ayah Bunda dapat dari ngobrol-ngobrol kita malam ini boleh di chat ya. Di kolom chat apa aja. Sambil chat ya. Sambil di chat apa yang kira-kira apa nih yang bisa didapatkan dari sini dengan adanya. Iya, terima kasih. Terima kasih juga, Bun. Tadi ada yang bermanfaat untuk memandu foto kita pada. Terima kasih Bunda, ada dapat banyak pelajaran. Terima kasih ya, terima kasih. Alhamdulillah feedbacknya sangat bagus. Kita foto dulu ya dok ya. Oke, sip. Silakan dibuka kameranya semuanya. 1, 2, 3 gitu loh. Itunya kita 1 sampai 3 ya. Ucapkan apel ya, apel gitu ya. 1, 2, 3 apel. Lagi ya, ini semangka ya. Oke, 1, 2, 3 semangka. Oke, terima kasih. Udah lanjut ke Mbak Desi. Kacang bocil. Sudah memandu dalam sesi foto pada malam hari ini. Terima kasih Dokter Dini sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kita. Mungkin next minggu depan atau minggu selanjutnya kita akan mengadakan diskusi seperti ini kembali. Terima kasih ya Bunda yang sudah bergabung di sini. Boleh untuk membuka mute-nya dan mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih Dokter Dini. Terima kasih Dokter Dini untuk sharingnya malam ini. Terima kasih dok. Terima kasih dokter, sangat bermanfaat sekali. Selamat malam minggu untuk semuanya. Selamat Para Bunda.
Terima kasih dokter. Terima kasih, Terima Dokter kasih Dewi. juga kepada penyelenggara. Terima kasih, Miros. Terima kasih untuk semuanya yang sudah Terlayan Ustaz Fadli. Dan jangan lupa Terima kasih ya dok. like, share di channel YouTube kita dari Cerita Generos. Boleh untuk like dan subscribe. Oke. Oke, jangan lupa untuk yang tadi sempat untuk screenshot, boleh untuk dibikin caption di story IG-nya. Jangan lupa tag @generos.id dan Dr. Dini SPA. Caption terbaik kan ada door prize yang menarik. Terima kasih.